Assalamualaikum warahmatullahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku pengantar permodalan dalam Islam. Dan insya Allah sandarkan kepada Allah. Artinya apa tadi? Al-idhafatu ilallah. Sebuah kata yang disandarkan kepada Allah. Itu secara umum ada dua. Ada disandarkan kepada Allah dengan makna kepemilikan. Yang disebut dengan idhafatu milkin. Idhafatu milkin. Yang kedua, disandarkan kepada Allah yang memiliki makna sifat, yang disebut dengan idhafatu sifatin. Idhafatu milkin adalah sesuatu yang disandarkan oleh Allah dan dia berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri artinya bukan sifat Allah, namun merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Contohnya dalam Al-Quran, naqatallahi wa suqiyaha. Itu adalah onta Allah. Biarkan onta Allah itu disebut sebagai onta Allah karena dia adalah onta milik Allah. Contoh yang lain, malullah. Kita ambil contoh dalam Al-Quran ya. Naqatullah. Ontanya Allah. Yang ini ketika Allah bercerita tentang mukjizat Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut onta yang dikeluarkan oleh Allah melalui batu, yang itu merupakan mukjizatnya Nabi Saleh, disebut dengan naqatullah. Ya. Ada di surat Asy-Syams. Ada di surat Asy-Syams yang mudah kita jangkau. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Coba kita buka surat Asy-Syams ayat 13. Maka sang Rasul, yaitu Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, mengatakan ini adalah ontanya Allah. Artinya onta yang Allah ciptakan sebagai mukjizat dan bukti akan kebenaran kenabian beliau. Karena itu jangan sampai onta ini disembelih. Faqala lahum Rasulullah, maka berkata kepada mereka utusan Allah, yaitu Nabi Saleh. Naqatallah. Awas, ini adalah ontanya Allah. Jangan ganggu. Wa suqiyaha. Dan ini dia punya tempat untuk minum. Maka jangan dihalangi, biarkan dia untuk meminumnya. Dan Allah sebut di sini adalah naqatallah, disandarkan kepada Allah, dan itu merupakan disandarkan karena makna kepemilikan. Allah yang memiliki unta ini. Allah yang menciptakan unta ini. Baik. Model idhafah seperti ini disebut oleh para ulama dengan idhafatu milkin. Disebut oleh para ulama dengan idhafatu milkin. Idhafah kepemilikan. Kemudian ada juga yang disandarkan kepada Allah, yaitu contohnya malullah. Malullah, hartanya Allah. Artinya adalah harta milik Allah. Kemudian contoh yang lain, Baitullah, artinya adalah rumah milik Allah.
yaitu masjid. Contoh yang lain yang paling sering adalah Rasulullah, utusan milik Allah Ta'ala. Dan idhafatu milkin, idhafah yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada yang bermakna memuliakan, ada yang bermakna memuliakan, dan ada yang bermakna menghinakan. Ada yang bentuknya memuliakan. Sehingga ketika dia disebut sebagai atau disandarkan kepada nama Allah, menunjukkan semakin mulia. Contohnya seperti di atas. Ontanya Allah, rumah Allah, utusan Allah. Ya. Kemudian ada yang fungsinya menghinakan. Disandarkan kepada Allah, tapi justru malah menghinakan. Contohnya Bapak, aduwullah, musuhnya Allah. Masya Allah. Ada musuhnya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai kekasih, sebagai orang dekat, orang kepercayaan. Dan yang dimaksud musuh Allah di situ adalah non-muslim, yang mereka tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Nabi SAW, tidak mau beriman kepada akhirat. Disebut oleh Allah sebagai aduwullah, sebagai musuhnya Allah. Kemudian ada bentuknya yang kedua adalah idhafatu sifatin, penyandaran yang bentuknya sifat. Contohnya apa penyandaran yang bentuknya sifat? Penyandaran yang bentuknya sifat adalah kata yang disandarkan kepada nama Allah yang itu menunjukkan sifat Allah. Contohnya kalamullah, firman Allah. Firman Allah artinya dia disandarkan kepada Allah karena dia adalah sifat Allah. Karena firman Allah bukan makhluk, tapi merupakan sifat. Contoh yang lain, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Yang ini merupakan penyandaran kepada sifat. Kemudian ibtigha'a wajhillah, wajhullah, wajah Allah. Ini penyandaran yang bentuknya sifat. Teksnya saya tulis seperti ini dan ini yang ada dalam Al-Quran, ya. Sehingga kita pahami sebagaimana makna zahirnya, makna tekstualnya, karena dalam masalah sifat Allah kita tidak memiliki makna yang lebih tepat selain makna sesuai dengan makna zahir. Dan itulah yang dipahami oleh para sahabat Nabi, oleh para salafus saleh, oleh para sahabat ketika mereka memahami teks yang berisi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali ke sini. Nah, kenapa di sini disebut sebagai malullah? Kami sebutkan karena harta itu adalah milik Allah. Artinya itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Sehingga jangan sampai harta itu disia-siakan. Wa atuhum mimmalillahi alladhi atakum. Berikan kepada mereka harta Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Kemudian yang ketiga, dari sini kita nanti akan bisa memahami bagaimana penjagaan Allah, penjagaan syariat terhadap harta yang Allah berikan. Allah sebut sebagai orang bodoh menurut Al-Quran mereka yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar. Allah melarang kita untuk memberikan harta kepada orang bodoh, meskipun itu miliknya. Sehingga bagi orang bodoh harta itu harus ada yang menjaganya. Bagi orang bodoh harta itu harus ada yang menjaganya. Jangan dia yang disuruh jaga. Kenapa? Dia nggak bisa menjaga harta. Dia akan gunakan harta itu untuk sesuatu yang sia-sia. Sehingga jangan dia yang disuruh untuk menjaganya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا. Janganlah kalian berikan kepada as-sufaha,
orang-orang bodoh. Amwalakum, harta kalian, allati ja'alallahu lakum qiyaman, yang Allah jadikan sebagai penegak kehidupan kalian. Warzuquhum fiha, dan berikan belanja kepada mereka. Waksuhum, dan berikan pakaian kepada mereka dari harta itu. Sehingga harta itu kita jaga, kita yang rawat. Kamu butuh berapa hari ini? 100.000, kasih 100.000. Habis untuk hari ini. Kamu butuh berapa? Sekian, dikasih. Sehingga jajan dia, harta dia, kemudian pakaian dia, kita yang sediakan. Namun tidak kita berikan semuanya. Disebut sebagai sufaha, orang yang bodoh, karena belum sempurna akalnya. Mereka adalah orang yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar. Sehingga orang kaya yang tidak bisa menggunakan harta dengan benar, dia termasuk kategori bodoh menurut Al-Quran. Baik, ayat ini sebenarnya berbicara tentang anak-anak. Ada anak yatim yang dia mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa harta. Lalu warisan itu dia simpan. Warisan itu menjadi harta peninggalan baginya. Dengan warisan ini, maka dia bisa menggunakan untuk kebutuhan dia sehari-hari. Tapi yang namanya anak, dia bisa jadi nggak bisa nyimpan harta dengan benar. Sehingga dikasih 500.000, dipakai main di tempat PS ya, PlayStation. Akhirnya habis 500.000 hanya dalam waktu semalam. Ada yang dikasih 1 juta, lalu dia jalan-jalan sama teman-temannya. Hanya habis dalam waktu 2 hari. Berarti orang seperti ini dia nggak bisa memegang harta dengan benar. Kalau hartanya diserahkan kepada mereka, kasihan masa depannya. Sehingga harta itu habis, sementara ketika dia sudah dewasa, dia nggak punya warisan sama sekali. Karena sudah habis. Makanya wali dalam hal ini bisa ibunya ya. Ibunya, karena kan yang meninggal bapaknya. Ibunya menjaganya, atau pamannya, pak D-nya, pak L-nya, atau bibinya, atau siapapun yang jadi walinya. Dia punya amanah, diberi amanah oleh Allah untuk menjaga harta itu. Jangan sampai dia gunakan harta itu kecuali untuk kebaikan, kecuali untuk yang bermanfaat bagi anak yatim. Makanya Allah kasih peringatan, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Karena anak yatim ketika dia dimintai izin, ini duitnya boleh saya utang nggak? Mungkin dia akan manggut silakan aja. Karena dia nggak ngerti. Namanya anak kecil ya. Uang misalnya 10 juta, 20 juta, bahkan sampai ratusan juta. Dia nggak ngerti nilai itu kira-kira bisa dimanfaatkan untuk apa. Sehingga kadang bibinya utang, dia diam saja. Kadang harta itu dipakai, dia diam saja. Karena dia tidak ngerti. Makanya Allah kasih peringatan. Allah yang jaga. Dengan apa? Allah jaga dengan aturannya. Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kau berikan kepada orang bodoh harta kalian. Yang harta itu Allah jadikan sebagai penegak kehidupan kalian. Baik. Kaitannya dengan hal yang sama. Apabila ada orang yang kaya, tapi dia gunakan harta itu untuk sesuatu yang sia-sia. Masya Allah, beli merpati 2M. Iya, kemarin. Berapa beritanya? Subhanallah. Untuk beli merpati, dia keluar duit 2M. Ada juga yang beli ake. Berapa harga? 5 juta, subhanallah. Ini ake, benda juga ake, tapi nganggur ini. Tapi yang ini Pak, 5 juta. Kenapa? Bagus ini. Bagusnya dari sisi mana? Tidak tahu. Cuman warnanya hijau. Ake apa namanya yang warnanya hijau itu? Ada yang kayak dia ada lurik-lurik. Jadi harganya mahal. Sampai miliaran. Bahkan sampai ratusan juta. Makanya kadang kita berpikir ini, Masya Allah ya, kayaknya orang kaya itu perlu diarahkan agar dia bisa menggunakan hartanya dengan benar.
satu hal yang sia-sia. Gimana? Hijau Garut. Ake hijau Garut. Berapa kemarin merpati itu? 2M. Ini orang kaya menggunakan hartanya untuk sesuatu yang nilainya tidak begitu penting bagi hidupnya, saya kira. Ya meskipun itu hobi ya. Dan orang kalau sudah bicara hobi, rasanya nggak ada harganya. Ya. Makanya dulu kan sampai ada orang yang bilang, harga ake itu katanya begini ya rumusnya. Harga ake sama dengan saldo tabungan ya, dibagi nilai EQ pemiliknya kan gitu katanya begitu ya. Jadi kalau EQ-nya rendah jadi harganya mahal. Kalau EQ-nya tinggi kan harganya jadi turun. Katanya seperti itu. Baik, kembali ke sini. Makanya kalau kita menggunakan harta itu untuk hal yang sia-sia, padahal masih banyak fakir miskin yang membutuhkan. Masih banyak lembaga-lembaga dakwah yang dia butuh dukungan dakwah untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Sementara dia manfaatkan harta ini hanya untuk membeli sesuatu yang tidak bernilai tapi harganya mahal. Seharusnya dia berpikir, ini tidak ada manfaatnya yang kayak gini. Nggak ada manfaatnya. Baik. Berapa harga? 2 miliar ya? Tapi nggak dilepas. Masya Allah. Alhamdulillah. Termasuk juga tren-tren yang lain. Seperti ada tren kemarin janda bolong. Kemudian bunga-bunga yang tiba-tiba nilainya jadi mahal ya. Padahal awalnya itu hal yang biasa-biasa saja. Namun dikesankan mahal. Termasuk ikan cupang. Kemarin ikan cupang berapa? 40 sampai 120 juta. Ikan cupang berapa ikan cupang? Wah, kita Masya Allah ya, punya pasar yang istimewa di Indonesia ini. $250 juta. Baik. Coba 250 juta itu kalau dipakai wakaf punya nilai besar. Merpati 2M andekan itu dipakai wakaf punya nilai besar. Bermanfaat bagi umat. Dan teman-teman yang punya utang di bank, kalau misalnya dibantu dengan harta seperti ini, mereka bisa bisa menutupi utangnya, melunasi utangnya, sehingga tidak menjadi sumber atau kebingungan bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, larangan israf dan tabdzir. Allah menyebut pelaku tabdzir sebagai temannya setan. Dan Allah tidak mencintai orang yang melakukan israf, boros. Allah berfirman, "Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin." Janganlah kau lakukan mubadzir. Sesungguhnya mubadzir itu temannya setan. Orang-orang yang melakukan mubadzir itu temannya setan. Ada tabdzir, ada mubadzir. Tabdzir itu perbuatannya, mubadzir itu pelakunya. Allah juga berfirman, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Jangan boros. Allah enggak suka orang yang boros. Ya. Kalau makan berlebihan, minum berlebihan, boros. Dan Allah enggak suka dengan orang yang boros. Ya. Begini ya. Kalau ada orang yang kita berharap kita bisa dicintai oleh orang ini, tiba-tiba beliau menyatakan, "Aku enggak suka sama kamu." Kira-kira gimana? Kita akan menghindar, malu kita menghadap dia. Beliau enggak suka sama saya. Sehingga saat kita mau menghadap kita itu malu. Bahkan kadang membuat kita jadi enggak suka juga. Karena kita tidak disukai oleh orang ini. Akhirnya kita kecewa. Kita sedih. Kemudian kita menghindar. Itu kalau manusia dengan manusia. Coba bayangkan. Ketika Allah menyatakan, "Aku enggak suka sama kamu." Meskipun kita
seperti menampakkan orang soleh, menampakkan ibadah, menampakkan ketaatan. Tapi kalau Allah nggak suka, mungkin bisa jadi dia akan mengalami su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Dan Allah menilai lahir batin. Karena itu hindari setiap perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian bersikap boros, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang boros. Baik, sekarang kita akan bahas apa perbedaan antara boros dengan tabdzir, antara israf dengan tabdzir. Ada kesimpulan yang disampaikan oleh Ibnu Abidin. Beliau mengatakan, annal israfa sarfu syai'i fima yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi. Israf itu adalah menggunakan sesuatu untuk yang benar, menggunakan harta untuk sesuatu yang benar, tapi melebihi batas. Zaidan ala ma yanbaghi, namun melebihi dari batas yang dibenarkan. Israf adalah sarfu syai'i, menggunakan harta untuk sesuatu yang benar, sesuatu yang mubah, yang diperbolehkan. Zaidan ala ma yanbaghi, melebihi dari batas yang dibenarkan. Wat tabdziru sarfu syai'i fi ma la yanbaghi. Sedangkan tabdzir adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak dibenarkan. Menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak dibenarkan, itu tabdzir. Baik. Anda makan dengan hidangan berlebihan, itu israf. Sementara ketika Anda menggunakan harta untuk maksiat, itu tabdzir, meskipun sedikit. Meskipun sedikit, kan cuma sedikit. Berapa sih? Cuma 5.000. Dipakai apa? Dipakai apa misalnya? Main judi atau tindakan-tindakan maksiat yang lainnya, untuk beli minuman keras atau apa. Itu tabdzir meskipun nilainya sedikit. Baik. Maka tolong dihati-hati yang punya hobi kuliner ya. Semeja penuh dengan makanan. Ya, ini ngambil. Sehingga tolong direm itu. Tolong direm. Apalagi kalau sudah di rumah makan Padang, Mas tolong dihidang mas. Dihidang. Wah, Masya Allah dihidang. Kalaupun dihidang, kita tetap punya batasan. Apa batasannya? Batasan rasa malu. Gitu ya. Batasan, tolong perhatikan, ini ada sisi israf. Jadi Anda ambil 1 piring nasi, sudah 1 piring lauk. Cukup. Sama 1 gelas minuman kalau perlu. Udah? Sama sayur, sambal. Jangan tambah lauk. Itu prinsip ya. Sehingga kalaupun beberapa panitia kajian kadang menghidang kayak gitu, ya, saya berharap ngambil 1 saja, sudah yang lain kita tinggalkan. Karena kan Padang itu punya karakter, ya, kalau dicolek berarti harus dihabisin. Ya, diganggu, digoyang berarti semuanya harus dihabisin. Makanya kalau yang masih utuh biarkan utuh, jangan digoyang. Meskipun pingin, tapi ini warna-warni saya pingin, jangan digoyang, biarin aja. Hindari israf. Antum itu sebenarnya cukup makan 1 ini saja. Anda cukup makan 1 ini saja, yang lain tolong tinggalkan. Meskipun dihidang. Nah. Baik. Ini dalam rangka untuk menghindari israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai orang yang berbuat israf. Sehingga ya mohon maaf kalau meskipun banyak kita hanya mengambil sebagian kecil saja, bukan karena tidak menghargai, tapi dalam rangka menghindari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak suka dengan sikap israf. Kemudian yang kelima, kita perlu menyadari bahwa penggunaan harta akan dihisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwa harta akan dihisab. Tidak hanya dihisab tentang bagaimana cara kita mendapatkannya, tapi kita juga dihisab terkait bagaimana cara menggunakannya. Anda bisa jadi bisa menjamin bahwa harta yang Anda dapatkan adalah halal, tapi itu belum cukup. Ada tugas yang kedua, yaitu bagaimana menggunakan harta itu untuk sesuatu yang benar.
Dalam hadis dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Kaki seorang hamba enggak bakalan geser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dia akan ditanya oleh Allah tentang hartanya. Dari mana harta itu dia dapatkan? Dan untuk apa harta itu dia gunakan? Agar ketika kita ditanya oleh Allah untuk pertanyaan yang kedua terkait masalah harta, bagaimana cara kau menggunakan harta itu berhasil? Maka gunakan prinsip yang keenam. Maksimalkan harta untuk mendukung takwa. Harta ketika dipegang oleh orang yang tidak memiliki takwa bisa berpotensi bahaya. Dan tadi malam kita bahas ya keterangan Al-Hafidh Ibnu Rajab ya. Keterangan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Kenapa Allah Ta'ala menyebut takwa itu dengan libas? Walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itu yang lebih baik, itu yang terbaik. Kenapa takwa itu disebut sebagai libas, sebagai pakaian? Karena manusia kalau nggak punya takwa, dia akan melakukan perbuatan mempermalukan dirinya sendiri, melakukan perbuatan seenaknya sendiri, terserah dia, sehingga dia menelanjangi dirinya sendiri. Dia nggak punya rasa malu, nggak punya ketika berbuat seenaknya sendiri, sehingga sudah jelas-jelas itu perbuatan yang tercela dalam pandangan hukum syariat maupun dalam pandangan manusia, tapi dia tetap melakukannya karena dia nggak punya rasa takwa. Sehingga dengan pakaian takwa, orang itu akan lebih hati-hati, lebih waspada. Jangan lakukan seperti ini, memalukan. Jangan lakukan seperti ini tindakan yang memalukan. Kalau kamu memang punya rasa malu, tahan diri. Tapi kalau nggak punya rasa malu, ya silakan lakukan. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalimat pertama yang disampaikan, yang itu merupakan kalimat kenabian adalah, idza lam tastahyi fasna' ma syi't. Kalau kau nggak punya rasa malu, sakarepmu. Kalau kamu nggak punya rasa malu, sakarepmu, terserah kamu. Makanya rasa malu bagian dari iman, al-haya'u minal iman. Dan itu disebut oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab sebagai libasul batin, pakaian batin. Kalau orang nggak memakai pakaian seperti ini, maka dia akan telanjang, wa in kana kasian, meskipun dia pakai baju. Hakikatnya dia telanjang meskipun dia pakai baju. Kenapa? Dia nggak punya rasa malu. Baik, kembali ke sini. Karena itu Nabi SAW menyarankan, siapa yang siap kaya maka dia siap bertakwa. Siapa yang siap kaya, siap bertakwa. Nabi SAW bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak masalah memiliki kekayaan bagi orang yang bertakwa. Bahkan sampai pun ketika kita hendak memberikan harta kepada orang lain, upayakan memilih orang yang bertakwa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la tashab illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan mengambil teman dekat kecuali seorang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jangan mengkonsumsi makananmu kecuali orang yang bertakwa. Makanya kalau ada orang yang datang bertamu di rumah kita ya, kemudian dia dipersilahkan duduk, ditanya dulu, ente bertakwa enggak? Bertakwa, ya udah tak kasih suguhan. Kalau enggak bertakwa enggak saya kasih suguhan. Apakah seperti itu? Tentu jawabannya tidak demikian. Islam tidak mengajarkan kita untuk jadi pelit. Lalu apa yang dimaksud wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun? Jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya. Hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya kita dilarang untuk memberi makan orang yang tidak bertakwa. Kita boleh memberi makan orang kafir sebagaimana Allah memuji muslim yang memberi makan para tawanan, dan tawanan itu non-muslim. Dan tawanan para sahabat adalah orang kafir. Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
Mereka memberi makanan yang paling dia sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Orang kafir yang ditawan, dikasih makanan sama muslim. Lalu apa makna hadis ini? Sebagian ulama seperti Imam Ibnu Baz, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan yang lainnya memahami. Maksud dari hadis ini adalah perbanyaklah berteman dekat orang yang bertakwa. Karena ketika hartamu nyiprat keluar, hartamu lari keluar, penerimanya adalah kawan dekatmu, orang-orang yang bertakwa pula. Ketika penerima harta kita adalah orang yang rajin menghafalkan Al-Quran. Ketika penerima harta kita adalah orang yang rajin ikut kajian. Ketika penerima harta kita adalah orang yang mereka berjuang di medan dakwah. Penerima harta kita adalah orang-orang saleh yang menggunakan harta itu untuk ketaatan. Maka harta yang kita berikan kepada mereka akan berubah menjadi amal-amal saleh. Berubah jadi hafalan Quran, berubah jadi sholat tahajud, berubah jadi ibadah, berubah jadi kajian, berubah jadi ketaatan, dan seterusnya. Demikian pula ketika harta itu kita berikan kepada orang soleh yang lainnya. Dan sebaliknya, kalau harta itu kita berikan kepada silverman, ya, yang ada di perempatan itu ya. Apa namanya? Betul. Silverman. Wah. Manusia silver. Wah. Dia keliling. Kita kasih ke mereka. Atau kepada preman-preman yang dia akan gunakan harta itu untuk hal-hal yang sia-sia. Mungkin saat kita ngasih ke mereka, lalu mereka kumpulkan, nanti dipakai beli cat. Ngecat badannya sendiri lagi. Subhanallah. Ini orang aneh ya. Dan itu seharian, pekerjaannya kayak gitu. Subhanallah. Saya kadang melihat, Masya Allah, betapa nikmatnya akal. Betapa nikmatnya akal. Ini orang ada di hadapan kita. Seperti itu seharian. Betapa nikmatnya akal. Sehingga orang yang masih punya akal, dia akan tahu. Kita ini manusia. Kita ini manusia. Maka hormati dirimu sebagai manusia. Dengan akal yang kau miliki. Oh, tapi ini kan seni. Ini bagian dari seni. Dengan alasan seni, akalnya dibuang. Dengan alasan seni, akalnya dihilangkan. Maka hati-hati dengan memberikan harta kepada orang lain yang kira-kira itu tidak menghasilkan potensi kebaikan. Sebaiknya Anda nggak usah kasih. Wallahu alam. Sehingga kadang ada orang yang dia ngasih sponsor ya, orang kaya ngasih sponsor. Sponsor untuk apa? Untuk permainan A, permainan B, permainan C. Mas tolong dipikirkan, ini ada pahalanya enggak? Ada orang yang saya kira beliau ini termasuk orang kaya ya. Beliau itu dalam urusan kegiatan sosial keagamaan itu anti. Diajak wakaf masjid, nyumbang untuk masjid, gak keluar duitnya. Untuk kegiatan kajian gak keluar duitnya. Tapi giliran lomba di kampung, Masya Allah, biar saya sendiri yang nutupi. Ada konser dangdut apa begitu, dia biar saya sendiri yang nutupi. Ada konser yang pakai mainan jin itu, katanya jadilan kan pakai mainan jin ya. Nanti kerasukan, kemudian dia mecah beling, kadang dimakan itu, pecahan kaca dimakan, pakai jin. Itu dia sendiri yang mencukupi, tak tutupi semuanya. Biayanya berapa sih jajan-jajannya, snack dan perlengkapan uang saku, dia nutupi. Dia berani keluar duit untuk hal yang sia-sia. Tapi giliran keluar duit untuk hal yang bermanfaat, dia itu menghindar. Nah, kita kalau melihat suasana seperti ini, Masya Allah, betapa indahnya akal. Orang kalau punya akal kan dia mikir, mana yang kira-kira bermanfaat untuk hidupnya dan mana kira-kira yang kurang bermanfaat bagi hidupnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Mas Tri jadi dipinjemin modal nggak, Mas? Mas Tri yang mana? Alah, yang Mas Tri yang kemarin panjenengan motivasi sedekah itu loh, 30 juta. Oh, Mas Tri yang itu belum ya. Gimana toh? Nah, saya punya ide, Mas. Gimana kalau saya modalin? Wah, menarik itu. Mantap toh? Terus gimana? Tapi ada syaratnya, Mas. Syaratnya gimana? Nah, keuntungan tahun pertama itu buat saya semua. Baru setelah tahun berikutnya kita bagi hasil, kita sharing hasil. Piye, menarik ora? Ayo nek kayak gitu ya ndak boleh toh yo. Itu melanggar syariat. Loh, melanggar gimana, kan sama-sama enak. Melanggar gimana kayak gini loh. Tak bacakan nih loh. Mana-mana. Jelas dengan jelas nih loh. Kasus yang semisal jika dalam kerjasama mudharabah pemodal meminta pembagian tertentu, misal dia minta semua hasil di tahun pertama milik pemodal, sementara hasil di tahun kedua milik pengelola, ini tidak diperbolehkan, melanggar syariat. Sudah dijelaskan ini. Loh, kok jenengan pintar ya, Mas? Loh, baca buku Buku apa? Loh, buku pengantar permodalan dalam Islam karya Ustadz Amin Nurbait. Nah, nek misalnya mau punya buku itu gimana caranya? Loh, gampang. Beli di ANB Store atau enggak klik anbstore.id. Oh, siap. Itu tak segera beli biar saya tambah pinter. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Barakallahu fikum Ustaz. Wafikum barakallah. Afwan izin bertanya di luar tema Ustaz. Jadi saya melakukan akad jasa Ustaz. Jadi saya berakad dengan sebuah pelatih olahraga Ustaz. Jadi saya membayar biaya tertentu untuk dilatih oleh beliau selama 3 bulan. Kemudian pembayaran dilakukan di awal, sudah saya bayarkan. Nah kemudian ada kendala Ustadz. Jadi dalam penentuan jadwal dan kemudian terjadi miskomunikasi di antara kami. Jadi ini sudah hampir 2 bulan, tapi pelatihan tersebut belum dimulai. Nah, yang ingin saya tanyakan, bolehkah saya membatalkan akad tersebut, Ustadz? Jadi saya meminta uang saya kembali, karena sampai sekarang pelatihan tersebut belum dimulai, Ustadz. Wan Prestasi ada di posisi pelatih atau di posisi Anda? Intinya pelatih tersebut belum melatih saya, Ustadz. Tapi permasalahannya itu terjadi di kedua belah pihak, Ustadz. Jadi awalnya jadwal yang tidak sesuai, kemudian ada miskomunikasi di antara kami, Ustadz. Komunikasinya kurang baik gitu, Ustadz. Baik. Jadi saya memutuskan untuk tidak melanjutkan, Ustadz. Karena pelatihan itu selama 3 bulan, Ustadz. Baik. Begitu, Ustadz. Cukup, Ustadz. Baik, Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang kami pahami, wallahu ta'ala alam, akad yang Anda lakukan adalah akad ijaratul ashkhas. Akad ijarah untuk individu, dalam arti jasa individu. Dan dalam akad ijaratul ashkhas, sebagaimana akad ijarah yang lain, sifatnya adalah lazim. Lazim artinya mengikat kedua belah pihak. Karena dia mengikat kedua belah pihak, sehingga saat akad itu sudah deal, sudah dilakukan akad, transaksi deal, tinggal eksekusi, maka pada asalnya akad itu sudah mengikat kedua belah pihak. Lazim. Sehingga kalau mau dibatalkan, harus atas persetujuan pihak yang kedua. Kalau pihak yang kedua tidak menyetujui, ya, maka akad itu ya masih dalam posisi sama-sama mengikat. Karena itu dalam hal ini yang bisa Anda lakukan adalah minta kepada pelatih itu, Bang, saya mau mundur nggak jadi, ya,
kita batalkan akadnya kemarin. Kalau dia bilang ya sudah enggak apa-apa, ya. Dan saya minta tolong DP-nya dikembalikan. Nah, DP dikembalikan ini dia berhak untuk mengambil sebagian. Ya. Dia berhak untuk mengambil sebagian sebagai urbun yang menurut jumhur boleh untuk dipotong sebagian. Tapi berhak ya, bukan wajib. Artinya kalaupun dia nggak ngasih atau kalaupun dia nggak ngambil, diserahkan semuanya kepada Anda, sah-sah saja diperbolehkan. Tapi kalau dia ngambil sebagian, dia berhak untuk itu. Sehingga salah satu resiko yang mungkin akan Anda dapatkan adalah resiko di mana Anda kehilangan uang DP yang sudah Anda bayarkan ke pelatih. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Pak. Mau tanya, kadang kita mak di order itu kan mereka memberi yang jumlah yang cukup. Saya bilang kadang sebenarnya kita dibilang sekarang jika ini agak putus-putus suara Bapak. Mungkin coba cari posisi yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ustaz lebih terang. Oke. Ulang lagi Ustaz. Jadi kalau kita makan di rumah makan, kadang-kadang kan diberikan makanan nasinya kan dalam jumlah yang besar. Nah kita kadang order kadang-kadang lupa bilang kasih setengah atau kadang full kadang gitu. Nah kadang-kadang nasinya itu nggak kita habiskan, kita sisihkan ke tempat lain gitu Ustaz. Di piring kosong gitu main dikasihkan ke tempat lain dan sebagainya. Kadang-kadang makannya tidak habis juga. Kadang-kadang jumlah yang jumbo yang besar gitu. Nah kadang-kadang intinya kadang-kadang lupa mengingatkan penjual untuk memberikan dan ini kadang kita habiskan dan kita sisihkan. Ini sebenarnya saya nggak tahu itu makanan dikasih yang pasti kelihatannya mungkin masuk ke sampah atau apa gitu. Ini termasuk dalam yang mubazir atau nggak Ustaz? Karena kalau tidak menghabiskan makanan itu gitu. Padahal kan yang ada hadisnya juga bahwa kita tidak tahu yang harus menghabiskan makanan yang yang Allah ridho dan sebagainya gitu. Nah ini statusnya seperti apa ya Ustaz? Apakah itu salah dari kita atau dari pada kita ada order penjual untuk tidak memberi yang banyak? Atau kalau makan kita sisihkan dengan harapan bisa digunakan makanan kucing atau apa kira-kira gimana Ustaz? Mohon solusinya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, memang tentang masalah makanan Nabi SAW telah memberikan saran kepada kita, memberikan panduan adab. Dalam hadis dari Abdullah bin Abbas, hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Idza akala ahadukum minat ta'am, fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Apabila kalian makan, maka jangan cuci tangan sampai dijilatin. Atau dia menjilatin tangan orang lain, misalnya anaknya dijilatin tangannya, baru dicuci. Kenapa? Agar semua makanan itu habis, termasuk yang nempel-nempel di jari-jari ini, semuanya habis. Qala Abu Zubair mengatakan, Sami'tu Jabir bin Abdullah, aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, Dzalika sami'tuhu minan Nabi SAW, itu yang aku dengar dari Nabi SAW. Wala yarfa'is safha hatta yal'aqaha aw yuliqaha. Jangan sampai piring itu diangkat untuk dicuci sampai dijilatin. Artinya kalau bisa bersih. Fa inna akhirat ta'ami fihi al-barakah. Karena makanan yang terakhir itu ada keberkahannya. Ya. Anak-anak itu kan punya kebiasaan kalau makan gak habis ya. Anak-anak. Makanya terus dihabiskan sama ibunya. Nah, jadinya anaknya kurus, ibunya yang gemuk. Kenapa? Keberkahannya kena ibunya. Ya. Fa inna akhirat ta'ami fihi al-barakah. Karena di makanan yang terakhir itu fihi al-barakah, di situ ada keberkahannya. Baik. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya.
Nabi SAW bersabda dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Fa inna syaitana yarsudun nas." Setan itu selalu mengintai manusia. Awil insan ala kulli syai', dalam setiap aktivitas mereka. Hatta inda mat'amihi aw ta'amihi. Sampai setan itu mengintai manusia ketika dia sedang makan. Wala yarfa'u safhata hatta yalaqaha aw yuliqaha. Jangan sampai kalian angkat piring sampai dijilatin atau dijilatkan orang lain. Artinya bersihkan itu. Fa inna fi akhirit ta'amil barakah, karena di makanan terakhir itu isinya berkah. Ada keberkahan di sana. Motivasi yang diberikan Nabi SAW. Jangan ditinggalin, nanti setan yang memanfaatkan. Tapi Pak, kalau sudah nggak kuat, beneran nggak kuat gimana? Makanya ditakar dengan melihat kemampuan kita sebelum makan. Dan nasinya, kalau yang ngambil sendiri ya, warung ngambil sendiri, nasinya jangan banyak-banyak. Prasmanan itu tolong nasinya tolong ditakar ya. Atau ditakar betul-betul makanan itu. Kadang di hotel, terutama di hotel ini bahaya. Orang kalau sudah di hotel atau di walimah nikah, Masya Allah. Begitu di walimah nikah itu kayak serigala yang dilepas di kambing gitu. Wah, langsung dia lari-lari ke sini. Wah, itu bakso, itu empal gentong, yang itu yang itu sate, yang itu soto, dikelilingi semua. Ya. Subhanallah, kok muat perutnya ya? Memang icip-icip semuanya, icip-icip. Cuman makan sebanyak itu mampu dia. Belum lagi nanti nasi. Ketika dia ngambil nasi cukup banyak. Jadi tolong ditakar ketika ngambil biar nggak sisa. Nah, terpaksanya kalaupun sisa, saya sudah tidak kuat ini. Saya sudah tidak kuat. Kalau bisa Anda bungkus. Kalau tidak bisa bungkus, diapain kira-kira? Kalau nggak bisa bungkus ya, Anda kasihkan ke binatang. Sudah, ini jadi rezekinya binatang. Sehingga tetap bermanfaat, tapi dikasihkan ke binatang. Wallahu alam. Nah, terus di warung itu kira-kira, ya kita tidak tahu. Cuman biasanya katanya sih dikasihkan ke binatang. Nah, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah bermahal-mahal dalam menyalurkan hobi termasuk israf yang terlarang Ustaz? Semisal sering traveling ke tempat-tempat yang mahal, membeli sepeda dengan harga puluhan juta, dan sering mencoba makanan mahal. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Baik. Tentang batasan israf yang dilarang oleh para ulama, yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dijelaskan oleh para ulama. Di sini saya kutipkan keterangan Ibnu Abidin. Di fatwa Syabaka Islamiyah dinyatakan, "Fala syakka anna al-israfa wat tabdzir minal umuril madmumati syar'an." Kita yakin bahwasanya israf dan tabdzir perbuatan yang tercela secara syariat. Allah mengatakan wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan melakukan israf, Allah enggak suka dengan orang yang israf. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Jangan melakukan mubadzir. Apa itu israf? Kata Ibnu Abidin yang tadi sudah kita singgung di buku, al-israfu sarfu syai'i fima yanbaghi. Israf adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang boleh, sesuatu yang mubah, zaidan ala ma yanbaghi, tapi melebihi batas, melebihi dari apa yang diperbolehkan. Dan para ulama mengharamkan israf, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan seterusnya, seperti yang dinukil oleh murid-murid beliau, di antaranya adalah Ibnu Muflih dalam Adab Asy-Syar'iyyah. Faqala wa qala Syekh Taqiyuddin, Ibnu Muflih mengatakan, Syekh Taqiyuddin fi mawdi'in akhar, dalam tempat yang lain beliau mengatakan, al-israfu fil mubahat wa mujawazatul haddi wa huwa
minal udwanil muharram. Israf dalam hal yang mubah adalah melebihi batas. Dan ini termasuk di antara tindakan al-udwan, bertindak melampaui batas yang hukumnya haram. Ya. Sudah? Karena itu, praktek seperti ini batasannya adalah selama itu disebut melebihi batas, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Kemudian, wa alaihi faramyu ma tabqa minat ta'am la yajuzu idza kana salihan illa idza khasya husulu darari bi istimalihi. Karena itu orang yang membuang makanan sisa, hukum asalnya tidak boleh jika masih layak untuk dikonsumsi. Kecuali jika dikhawatirkan akan membahayakan jika makanan sisa itu dikonsumsi. Kadang saya mohon maaf ya, ketika di meja hotel gitu, ada orang makan, sisa 1 telur tak ambil ya. Sisa 1 telur mau dibersihkan sama karyawan. Sebentar ini telurnya tak ambil saja. Saya yakin ini kan belum disentuh mulut kan? Ya, belum disentuh mulut sama orang itu. Tapi dia ngambil telur, nggak dimakan. Kadang ngambil misalnya ayam 1 utuh nggak dimakan, 1 potong. Kalau masih layak untuk dikonsumsi, konsumsi. Kalau nggak layak, jamuran misalnya. Atau ini penuh dengan kotoran. Aukanatin nufusu, atau kita itu ta'afuhu, kita nggak suka, nggak selera. Saya kok rasanya nggak selera. Ya. Wa targhabu anhu, dan nggak suka. Maka fayusrafu hina idzin lil hayawanat. Maka silahkan dikasihkan binatang. Seperti kambing atau ayam, ya, atau burung dan yang lainnya. Fa illam yujad lahu masraf, kalau dia enggak menjumpai cara pembuangan, fanarju alla yakuna biramihi bas. Semoga ketika dibuang enggak masalah. Baik. Lalu dikasih batasan di sini, dikasih penjelasan di sini, wa yumkinu mu'alajatul amri biman'i asbabihi. Maka mungkin caranya adalah dengan mencegah sebab israf. Sehingga wadzalika bi alla yatbakhal mar'u illa ala qadri hajatihi. Sehingga orang jangan masak melebihi dari kebutuhannya. Ditakar baik-baik ya, dan seterusnya. Tayyib. Dan memang israf itu berbeda-beda, batasannya tergantung dari sisi kaya dan miskinnya. Di sini ada keterangan dari Ibnu Katsir ya. Ketika beliau menjelaskan firman Allah di surat Al-Furqan ayat 67 tentang sifat ibadur rahman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara sifat ibadur rahman, apabila dia berinfak, mereka tidak israf dan tidak pelit, tapi di antara hal itu. Kata Ibnu Katsir, ay laisu bimubadzirina fi infaqihim, mereka tidak mubadzir ketika berinfak. Fayusrifuna fawqal haja, sehingga dia gunakan harta itu melebihi dari kebutuhan. Wala bukhala, dan juga tidak fakir dan juga tidak bakhil kepada keluarganya. Fayuqassiruna fi haqqihim, sehingga dia mengurangi hak mereka. Fala yakfaunahum, dia tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Bal adlan khiyaran wa khairal umuri awsatuha. Namun dia sikapi dengan cara yang adil, dan hal yang terbaik adalah yang pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Israf, kata Abdurrahman As-Sa'di, wa imma ay yakuna bizziyadati 'alal qadril kafi wasyarah. Bisa jadi bentuknya adalah tambahan melebihi dari yang cukup. Fi al-makulat, untuk makanan, allati tadurru bil jism, yang itu membahayakan fisik. Atau ayakuna biziyadati taraf wa at-ta'annuq fil ma'akil wal masyarib wal libas. Atau terlalu mewah, memakai pakaian yang terlalu mewah.
Wa imma bitajawuzil halali ilal haram, dan bahkan kadang melebihi batas sampai mengambil yang haram. Baik. Kemudian di sini dijelaskan setelah beliau menyampaikan tentang batasan israf secara umum, yaitu melebihi dari batas normal yang dibutuhkan. Lalu dalam fatwa Syabakah disebutkan, wallahu ta'ala qala fi kitabih, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah memberikan rizki yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada sebagian yang dikasih banyak, ada yang sebagian dikasih sedikit. Maka pendapatan hamba itu berbeda-beda, rizki mereka juga berbeda-beda. Wabitali, karena itu nafkah untuk masing-masing orang berbeda-beda. Berbeda-beda antara satu rumah dengan rumah yang lain, dan seterusnya. Lalu beliau mengatakan, fayu'addu israfan fi haqqi ba'din nas ma la yu'addu israfan fi haqqi ghairihi. Terkadang bagi sebagian orang terhitung israf, bagi orang yang lain tidak terhitung israf. Natijatan littafawuti fir rizqi bainahum, sebagai pengaruh dari perbedaan rizki di antara mereka. Famay yamliku lil al-malayin laisa kaman la yamlikuha. Orang yang punya uang jutaan, bahkan miliaran, statusnya tidak sebagaimana orang yang tidak memilikinya. Wa ma ahsana ma qala al-allama Abdul Aziz al-Muhammad as-Sulaiman. Syekh Abdul Aziz al-Muhammad mengatakan, faman tajawaza taqatahu mubaratan liman hum aghna minhu wa aqdara kana musrifa. Siapa yang dia melakukan tindakan melebihi dari kemampuannya karena ingin bersaing dengan orang yang lebih kaya dibandingkan dirinya, maka itu israf. Ya. Sehingga misalnya ya, dalam urusan jam tangan, kendaraan, perhiasan, pakaian, yang uangnya miliaran dia bisa beli, yang uangnya jutaan mau bersaing di situ sampai ngutang, israf. Sehingga bisa jadi, Pak, mobilnya kok bagus sekali. Aduh, mobil kayak gini ya, bagi si A itu uang receh. Bagi si A ya, uang receh. Tapi bagi si B, tidak sanggup dia. Jangankan mobil bagus, HP bagus saja sudah sangat mahal. Nah, yang kayak gitu bisa jadi memang tidak terhitung israf. Sehingga sifatnya bertingkat. Tapi untuk urusan makanan, melebihi dari kebutuhan, kita sebut israf. Untuk masalah harga memang tergantung pendapatan. Tapi untuk urusan kuantitas sampai buang-buang kita sebut israf. Karena buangnya itu bukan mahalnya. Buangnya ya. Murah tapi banyak sisa. Apa jadinya? Israf. Mahal tapi habis dan dia mampu untuk beli, dan bahkan bagi dia mahal segini ini uang receh bagi saya. Misalnya ya, bagi orang yang kaya beli steak sirloin yang apa itu? Yang paling mahal itu apa namanya? Wagyu. Ya, wagyu itu mahal. Oh, Masya Allah, yang jual wagiman ya. Dia beli steak yang mahal-mahal itu. Bisa jadi dia mampu, tapi habis, insya Allah tidak israf. Tapi kalau murah dan sisa banyak, itu bisa jadi israf. Makanya hadir di walimah pengantin, lalu Anda bebas milih makanan, dan itu kan gratis ya. Tapi berlebihan sampai sisa-sisa, kita sebut israf. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.